Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, calon tetamu Allah, kembali Abah akan memberikan beberapa bimbingan yang masih berkaitan dengan pelaksanaan haji maupun ibadah umroh. Kali ini Abah akan memberikan tips ya, beberapa cara agar di dalam pelaksanaan ibadah umroh, ibadah haji Bapak Ibu tidak terganggu ya dengan ya pikiran-pikiran mengenai beli oleh-oleh. Ya. Jadi ya, sedikit pengalaman Abah ini ya, akan dibagikan. Ya. Tujuannya supaya apa? Supaya Bapak Ibu yang baru pertama kali umroh atau barangkali yang baru pertama kali ke Mekah Madinah melaksanakan ibadah haji ya, supaya lancar semuanya, Abah akan berikan caranya. Yang pertama pada saat berada di Madinah ya, di Madinah, bagi Bapak Ibu yang mungkin ya dari tanah airnya ingin sedekah buat keluarganya, yaitu dengan cara membelikan oleh-oleh, Abah menyarankan supaya tidak mengganggu ibadahnya, yaitu bisa ya pergi ke tempat oleh-oleh ya. Kalau yang ingin murah ya, yang murah itu terkenal dengan 1 real atau 2 realnya. Nah, posisinya ada di mana Abah? Posisinya itu adalah dari pintu gerbang ya, pintu gerbang pelataran Masjid Nabawi. Ya, jadi pintu gerbangnya itu sangat besar ya, dari nomor 35, 36 itu besar sekali. Silahkan keluar lurus, ya lurus. Kemudian di situ nanti ada semacam tempat foto-foto. Biasanya banyak orang itu foto-foto di tengah-tengahnya karena di situ berdiri yang namanya bingkai. Ya, ada bingkai foto yang besar sekali. Ada 2 insya Allah. Nah, dari situ Bapak Ibu belok ke kanan. Ya, belok saja dari namanya ada bingkai foto tuh besar, silahkan belok ke kanan, ya. Setelah belok kanan, tinggal lurus saja tuh. Nanti ada seolah-olah seperti terowongan. Ya. Terowongan, nah dari situ nanti ada tangga turun ke bawah. Nah, disitulah ada pertokoan yang murah-murah. Kenapa Abah katakan yang murah-murah? Karena biasanya ya diserbu oleh orang Indonesia kan. Tadi nggak semua maunya yang mahal-mahal, barangkali ya yang murah-murah. Abah juga kemarin ke situ ya, karena ada jamaah-jamaah Abah itu ya berusaha minta diantar. Ya, namanya pasar 1 real 2 real ya. Karena yang dijual itu umumnya ya yang harga segitu ya, buat oleh-oleh misalnya gantungan kunci atau barangkali sejadah yang bisa ditulis ya, harganya ada yang 10 real, ada yang 15 real, atau barangkali ingin beli kurma dan lain sebagainya tuh ya. Ada juga tas ya, tas yang ada tulisan Mekah Madinah ya. Kemudian yang paling banyak orang beli sih biasanya gantungan kunci ya, harganya insya Allah 1 real. Kalau di pertokoan lain tuh biasanya 3 real, kalau di dia insya Allah 1 real tuh ya. Nah, itu caranya. Ya, caranya yang pertama. Kemudian waktu ke situnya kapan Abah? Ada 2. Yang pertama setelah sholat Isya. Ya, setelah sholat Isya silahkan pulang dulu ke hotelnya, makan, kemudian dari situ lanjut saja. Ya, ingat ya tadi patokannya. Ya, kalau umpama Bapak Ibu ya, tinggalnya di hotel di mana, umpamanya datang saja ke pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Pintu gerbang Masjid Nabawi ya, nomornya itu 35, 36. Dari situ tinggal lurus aja. Banyak orang foto-foto ya, karena itu merupakan ikoniknya ya. Nah, dari situ silahkan jalan saja ke kanan, lurus, tembus, mentok, sudahlah. Di situ nanti ada tangga ke bawah ya. Kalau ada orang Indonesia tanya saja, karena biasanya mereka juga keluar dari situ ya, insya Allah. Dan itu yang pertama waktunya nanti setelah sholat Isya, makan kemudian ke situ. Yang kedua,
adalah pada saat setelah subuh. Setelah subuh, umpamanya pulang dari masjid, sarapan, kemudian silahkan ke situ. Jadi ada waktunya, ya, tidak mengganggu aktivitas ibadahnya. Nah kemudian, itu kalau ingin belanja yang murah-murah ya di Madinah. Kemudian di Mekah. Pada saat di kota Mekah, kalau umpamanya ingin belanjanya grosiran, umpamanya karena mungkin saudaranya banyak dan lain sebagainya, silahkan koordinasi dengan pembimbingnya, maksudnya Pak Ustadznya. Hanya saja jangan sendiri, ya diusahakan ya sama teman-temannya, umpama ada 5 orang ya atau 10 orang, nanti dicarikan umpamanya kendaraannya. Nah, silahkan berkunjung ke pasar Kakiyah. Tempo hari Abah itu kan menanyakan ke rombongan, ya siapa yang mau berkunjung ke pasar Kakiyah, barangkali ingin borong, karena di sana tuh ya semacam kodian, jadi tanah abangnya Mekah ya itu, ya pasar Kakiyah. Bisa naik taksi atau barangkali ya, bisa naik mobil yang kalau di Indonesia itu namanya apa ya, kalau di kampung namanya mobil elf ya. Jadi yang muatnya umpamanya 12 orang tuh ya. Nah, hanya saja memang tadi waktunya ya, biasanya nanti kepotong waktu sholat zuhurnya ya. Karena tadi di sana itu bukanya kan siang. Ya, buka pertokoannya itu siang. Nah, berarti Bapak Ibu kalau mau ke pasar Kakiyah setelah selesai makan pagi ya, kan sholat subuh kemudian pulang makan, dari situ berkumpul langsung ke pasar Kakiyah. Biasanya ya ditargetkan jam 11 sudah ada di hotel, kenyataannya sampai lewat, apalagi ibu-ibu yang milihnya Masya Allah ya, yang sudah-sudah itu akhirnya melewatkan tadi ya sholat duhurnya biasanya ya. Ada tempat sholat di atas juga ada, hanya saja tadi ya biasanya pulang-pulang itu ya pada saat waktu makan siang. Tapi ya barangkali ingin tahu ke situ ya boleh-boleh saja ya. Memang sih tergantung dari pembimbingnya ya. Jadi kalau Abah itu biasanya menawarkan, ayo siapa yang mau ke sini, siapa yang mau ke sini, sehingga orang tersebut merasa terbimbing keilmuannya, ibadahnya, kemudian juga merasa puas ya, dengan adanya apa tadi bimbingan yang lainnya. Itu kalau umrohnya bareng dengan Abah ya, seperti itu ya. Karena apa? Karena suatu kebahagiaan Abah itu bisa menunjukkan ya tempat-tempat yang sekiranya Bapak Ibu memang membutuhkan ya, seperti itu. Nah, kemudian Abah mengingatkan Bapak Ibu ya mengenai oleh-oleh ini ya, biasanya kan ya tidak semua barang yang ada di Mekah Madinah itu ya buatan sana ya, malah kebanyakan ya yang Abah perhatikan itu buatannya dari luar Mekah Madinah ya, barang dari Cina, dari mana ya. Ya umpamanya kalau keluarganya banyak, umpamanya ya ingin beli kurmanya itu umpama banyak, ya Abah sarankan tidak perlu beli kurma yang banyak dari sana karena akan berat. Kemarin tuh Abah ada cerita sedikit ya, Abah itu kopernya sampai keberatan, harus dibuka lagi, itu punya Abah sendiri ya. Dalamnya itu kebetulan Abah memang dapat hadiah Al-Quran yang besar ya, ada 2 dimasukkan, jadi berat sekali. Belum lagi isinya ada air jam-jam ya. Abah itu biasanya ya enggak pernah seperti itu, karena satu kamar itu orang-orangnya nih minta ke Abah, Abah saya pengen bawa air jam-jam yang banyak, Abah tunjukkan. Abah itu biasanya nggak seperti itu, akhirnya ke bawah sama teman-teman. Ya sudah, ayo Abah kasih tahu caranya. Akhirnya Abah juga bawa air jam-jam. Nah itu yang bikin berat. Nah, sehingga Abah buka, kemudian diisilah ke koper orang yang tidak berat. Itu kemarin. Akhirnya ya air jam-jam juga selamat, semuanya selamat, alhamdulillah ya. Karena memang waktu itu jamaah-jamaah Abah juga ada beberapa orang yang bawa air jam-jam, hanya saja Abah tidak memastikan bahwa itu bisa lolos. Hanya saja Abah berpesan tadi, insya Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bisa lolos. Ternyata alhamdulillah semuanya berjalan lancar gitu ya. Nah itu sedikit cerita di mana ya bagi Bapak Ibu yang mungkin ya tahun ini akan melaksanakan niat baik Bapak Ibu ingin umroh,
Kalau memang sekiranya ingin dibimbing ibadahnya, ingin dituntun sama Abah, ya, ingin bergabung dengan Abah, ya, insya Allah Abah setiap bulan akan memberangkatkan jamaah dari mulai bulan Juli, kemudian Agustus, September sampai Oktober, insya Allah, ya. Adapun barangkali terkadang ada orang itu begini, melihat paket umroh Abah kok harganya bagaimana umpamanya. Nah, itu Abah sudah sesuaikan Bapak Ibu. Jadi apa-apa yang ada di paket umroh yang Abah tawarkan itu sesuai dengan harganya. Ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya yang Abah sampaikan itu sudah sesuai. Ya. Karena ada paket umroh itu hanya yang besar-besarnya saja, ya. Yang lainnya itu tidak dijelaskan. Kalau di Abah itu sangat-sangat jelas. Ya. Dari mulai A sampai Z, ya memang seperti itu dapatnya. Nah, adapun umpamanya Bapak Ibu, ini mah umpamanya. Ini karena pengalaman Abah ya, di dalam membimbing jamaah-jamaah itu kan tidak semua orang yang berkecukupan. Ini mah umpamanya. Bapak Ibu punya uang 25 juta umpamanya. Kemudian paket Abah ini kok harganya 35 jutaan. Saran Abah berani. Kenapa? Ya. Pada saat seseorang ada niatan ingin datang ke Tanah Suci, kemudian saat itu dia hanya punya uang 25 juta, bukan 1-2 orang, ya, Abah suruh mendaftar ke Abah. Kemudian dari situ, karena dia sungguh-sungguh, Abah doakan supaya betul-betul kekurangannya bisa terpenuhi. Ternyata pertolongan Allah itu datang, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Kalau ternyata hanya kurang 10 juta, kurang 7 juta, pilih paket yang tadi, jangan yang pas-pasan. Belum tentu Bapak Ibu bisa berangkat lagi ke sana. Cari yang nyaman. Supaya apa? Pertama, ya, supaya bisa maksimal ibadahnya. Karena kalau di paket umroh Abah itu, dari segi pesawat juga nyaman. Dari pelayanannya. Tujuannya apa? Tujuannya karena ini merupakan tamu-tamu Allah, wajib dimuliakan. Dan Allah itu janji, berapapun yang dikeluarkan, Allah akan ganti. Tidak perlu kita memikirkan, waduh bagaimana, pasrah kepada Allah. Sudah beberapa orang, ya, yang Abah tuntun itu ternyata di luar nalar. Contoh kemarin itu ada seorang pedagang kecil Bapak Ibu, ya, dia itu mengenal Abah sudah lama, 2 tahun. Ya, insya Allah 2 tahun, kemudian dia itu menabung, cuman punya uang 25 juta. Kemudian dia telepon Abah, Abah, saya kepengen banget umroh dibimbing Abah, tapi saya punya uangnya hanya 25 juta. Kemudian Abah WA, langsung telepon malamnya, datang saja ke kantor Abah. Kemudian dia datang, ya, menggunakan ojek online. Kemudian dia bercerita keadaannya. Kemudian Abah nasihat ke beliau, beranikan saja daftar. Insya Allah nanti kita sama-sama berdoa kepada Allah agar nanti pada saatnya berangkat bisa tercukupi, bekalnya semuanya bisa, Allah akan cukupi. Ternyata benar. Ya, kenapa Abah katakan begitu? Karena kemarin itu beliau itu kan sekamar dengan Abah. Dia menceritakan. Dia bilang, aneh Abah, benar kata Abah. Saya itu duit 10 juta itu dari mana? Bahkan tadinya dia ada keraguan, berangkatnya maunya tahun 2026. Karena mengumpulkan uang 10 juta bagi dia itu sangat-sangat berat. Ternyata semua itu pertolongan Allah. Kalau memang orang tersebut sungguh-sungguh, nanti Allah akan memberikan jalannya. Kalau orang tersebut berprasangka yang baik kepada Allah, maka disitulah Allah berada. Maksudnya, apabila Bapak Ibu punya prasangka baik, yakin ditolong Allah, maka Allah akan menolong. Ya, bahkan ya, beliau ini akhirnya apa? Ya, tadinya dia merasa tidak bisa melunasi, akhirnya bisa melunasi, bahkan dia membawa uang bekal lebih. Pertolongan Allah Bapak Ibu dalam beberapa bulan itu, bukan 1-2 orang. Ya, cuma kan di sini Abah tidak videokan karena kan itu sangat ya pribadi. Ya, ini hanya cerita sedikit, ya. Bukan 1-2 orang Bapak Ibu yang datang ke Abah, dan mereka ini karena mau, ya, mau itu dalam artian itu mau menerima petunjuk dari Abah. Selain itu juga Bapak Ibu, walaupun mereka tidak minta didoakan, tetap Abah doakan. Asalkan ada kesungguhan, datang, saya mau. Insya Allah pertolongan Allah itu datang. Ya. Yang pertama kalau ingin umroh,
Niatkan yang kuat. Beranikan daftar saja. Punya uang umpama 25 juta, bismillah ya Allah, saya inginnya yang seperti itu. Apalagi uangnya berkecukupan. Kalau umpamanya uangnya berkecukupan, disesuaikan dengan keadaan. Jangan malah pula pilih yang bagaimana, jangan. Ya. Atau barangkali ada yang bertanya ke Abah, kenapa Abah tidak buatkan paket yang murah-murah? Nah, di sini Abah akan jelaskan. Bukan Abah tidak bisa, Bapak Ibu, hanya saja di dalam membimbing ibadah ini, kan tadi diusahakan senyaman mungkin karena ini merupakan tamu-tamu Allah. Berbeda orang yang umpamanya ya, tinggal di hotelnya bintang 3, kemudian bintang 3 juga ada yang jauh. Berbeda dengan yang pesawatnya transit dulu. Ya. Di sini Abah itu memberikan kenyamanan. Karena Abah yakin janji Allah itu, kalau seseorang itu sudah dipanggil, berapapun biayanya, nanti Allah cukupi. Di samping itu juga nanti Allah akan ganti. Itu harus ditanamkan kepada Bapak Ibu. Diusahakan bercita-cita yang tertinggi. Ya. Nah, jadi harapan Abah, ibadah ini dibuatlah senyaman mungkin. Ya. Jadi senyaman mungkin itu berarti dari penerbangannya supaya nyaman. Bimbingannya siapa yang membimbingnya, karena ini masalah ibadah. Kemudian tempat tinggalnya di sono bagaimana. Ya. Kemudian ya semuanya. Nah, Abah buatkan itu adalah semata-mata karena ingin memuliakan tamu-tamu Allah. Nah, adapun umpamanya ada yang bertanya, Abah bisa tidak dibuktikan dengan membuat paket di bawah 30 juta umpamanya. Harganya umpamanya 27 juta. Silahkan Bapak Ibu WA ke Abah. Abah akan keluarkan paket yang harga segitu. Ya, langsung boleh. Ya, Abah sudah siapkan. Hanya saja memang tidak Abah keluarkan, tapi kalau ada yang bertanya, apakah ada? Abah jawab ada. Ya, karena sore ini, ya tadi dari pihak manajemen, barangkali ada jamaah-jamaah Abah yang ingin umroh, ya, mendaftar ke Abah, ya Abah supaya menyiapkan sesuai dengan keinginan mereka. Hanya saja, tetap Abah menyarankan, pilihlah di dalam ibadah ini senyaman mungkin. Berprasangka yang baiklah kepada Allah. Kalau ternyata punyanya uangnya 25 juta, pilihlah yang harga 35 juta. Itu saja dulu. Ya. Beranikan. Ya. Nanti caranya bagaimana? Nah, disinilah silakan Bapak Ibu berkonsultasi dengan Abah caranya bagaimana. Itu pertama. Yang kedua, ya, sudah berulang-ulang Abah katakan, kalau memang Bapak Ibu senang, cocok dengan bimbingan Abah, kenapa nggak langsung saja daftar ke Abah? Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa terbimbing ibadahnya, bisa merasakan kebahagiaan. Luar biasa Bapak Ibu, insya Allah dengan bimbingan Abah ini, karena Abah ini tidak setengah-setengah. Ya. Menerima pendaftaran iya, ngajar iya, nuntun Bapak Ibu ke sana iya. Maunya apa Ibu Bapak Ibu? Mau belanja hayu. Ya. Insya Allah selagi Abahnya sehat. Kemudian pulangnya juga dituntun lagi. Kemudian dipanggil keluarganya supaya jemput. Semua itu Abah lakukan semata-mata karena Bapak Ibu ini merupakan tamu Allah. Abah ingin melancarkan tamu-tamunya Allah untuk bisa ibadah di tanah suci. Silahkan dimanfaatkan Bapak Ibu. Ya, selagi Abahnya sehat, selagi Abahnya tadi masih bisa bolak-balik ke Mekah, Madinah. Silahkan dimanfaatkan. Orang lain kan biasanya kan nggak mau dimanfaatkan. Ini silahkan dimanfaatkan. Tuh ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mohon maaf, ini sedikit semangat. Ya, tujuannya adalah jangan jadikan ya, penghalang. Ya, umpama karena jauh dan lain sebagainya, harus kuat niatnya. Ya, yang namanya Mekah Madinah itu kan jauh. Sebagaimana orang yang haji. Orang yang haji itu, umpama daftarnya di kampung, tetap aja dia harus naik pesawat, harus ke bandara, jauh dari rumahnya. Tapi karena niatnya ibadah, ya dijalani. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Saya rasa itu saja video pendek ini, ya mudah-mudahan bermanfaat. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.